Mimbar ya. Terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Hari yang sudah memberikan kesempatan untuk boleh menyampaikan kebenaran firman pada pagi hari ini. Terima kasih Pak Edi yang mengantar kami dengan timnya Pak Berdi. Dari saya sendiri ternyata perkenalkan, karena kalau tidak kenal tidak sayang. Nama saya Eko Nugroho ya. Ternyata banyak pasaran nama Eko Nugroho itu. Tapi hari ini kita kumpul di sini ya. Puji Tuhan, sebenarnya saya sudah siapin satu khotbah, tetapi karena Pak Ibu minta ini adalah hari kenaikan yang kita peringati hari Kamis yang lalu, maka saya juga akan menyampaikan hal yang sama. Ada slide yang saya sampaikan. Boleh izin nggak pakai mic, boleh nggak? Saya akan berbicara keras saja ya, supaya saya nggak terganggu. Puji Tuhan, kalau diizinkan. Bapak Ibu Saudara, kalau saya melihat di sini, saya memberikan judul melihat dengan kacamata baru. Bagaimana kalau saya mengatakan begitu? Saya kok agak bingung pakai kacamata karena kacamata ini baru ganti lensa kemarin minggu. Jadi saya pakai untuk judul khotbah. Kenapa kok saya katakan begitu? Karena saya sudah kabur penglihatannya, nggak bisa melihat jauh, sudah bayang, sehingga saya perlu ganti lensa. Dan ternyata di dalam kekristenan kita pun juga harus memakai satu kacamata yang benar, kacamata firman Tuhan. Apa kacamata baru yang ingin saya sampaikan? Dengan kenaikan, kebangkitan Yesus, kita tahu banyak ajaran-ajaran yang menyesatkan. Banyak ajaran-ajaran yang membuat orang menjadi ragu-ragu apakah Yesus itu Tuhan. Ada ajaran yang membuat orang ragu-ragu, oh Yesus itu Allah. Sehingga dengan begini akan menggugurkan iman percaya mereka. Dan ini sangat riskan sekali. Terlebih juga pada hari kenaikan Yesus yang kita peringati kemarin. Benarkah Yesus yang naik ke sorga? Dan orang-orang Kristen yang tidak melihat hal ini, tidak mempercayai hal ini, akan kandas imannya. Ya, akan kandas imannya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita melihat dengan kacamata Allah. Karena kacamata firman itu di dalam dunia sekarang, yang benar itu bisa dikatakan salah, yang salah itu bisa dikatakan benar. Oleh karena itu kita akan melihat satu persatu apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita gelisah karena ajaran-ajaran itu. Jangan sampai kita gelisah karena hal-hal yang mengganggu kehidupan kita. Kita baca dalam Kisah Para Rasul. Saya sudah siapkan ayat-ayatnya sehingga saya bisa membaca di sini. Next. Ya. 1 ayat 8 sampai 11 katakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan seterusnya. Dikatakan mereka sesudah Yesus mengatakan ada Roh Kudus turun, Yesus terangkat. Artinya apa? Di sini kita lihat dalam makna yang baru di dalam kebangkitan Yesus adalah bahwa Yesus berangkat ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Adakah siap kita berangkat ke sorga? Tadi ibu yang kesaksian mengatakan, ya sudah waktunya Tuhan panggil saya. Rumah saya sudah sedia di sorga. Saya mau berangkat, tetapi belum waktunya. Ada yang mau waktunya sekarang? Angkat tangan. Dijual nama Pak Edi. Gak ada ya. Oke, kalau begitu kita sama. Saya juga ingin menikmati sorga di bumi dengan hidup di dunia ini, tetapi saya juga menerima kehadiran Yesus dalam hidup kita. Betul? Kalau zaman dulu Yesus hadir dalam wujudnya, orang bisa mendapatkan mukjizat. Orang yang sakit datang disembuhkan. Orang yang kusta datang ditahirkan. Orang yang pendarahan menjabat jubahnya disembuhkan. Pada waktu khotbah ada kelaparan, Yesus memberi makan 5.000 orang, 4.000 orang diberi makan semuanya. Apalagi mujizat-mujizat yang lain. Apapun motivasi mereka, tetapi Yesus hadir di tengah-tengah mereka dan mereka boleh menikmati mujizat. Nah sekarang Yesus berangkat ke surga. Tidak ada orang lagi wujud nyata Yesus dalam hidup kita. Terus bagaimana? Apapun motivasi mereka, apakah mereka
mendapatkan untuk makanan, bisa memberi makan 5.000 orang, yang kusta disembuhkan, ditahirkan, yang sakit disembuhkan. Apakah mereka begitu? Tidak ada lagi. Pada waktu Yesus datang, orang bersuka cita. Pada waktu Yesus datang, orang bergembira. Tetapi pada saat Yesus terangkat ke sorga, orang mulai takut. Apakah ada lagi mujizat? Apakah ada lagi kesembuhan? Apakah ada lagi pengacara yang mengajarkan hal itu kepada mereka? Mereka mulai gelisah dan takut. Oleh sebab itu, makna kenaikan Yesus Kristus hari ini saya sampaikan, kita menggunakan kacamata yang baru. Apa kacamatanya? Coba lihat next ya. Kacamata baru kita yang harus kita sepakati sebelum saya melanjutkan khotbah adalah kita tidak boleh bergantung secara fisik kepada Yesus, tetapi bergantung secara spirit, secara roh kepada Yesus. Karena yang fisik Yesus sudah naik ke sorga, dan yang spirit turun dari sorga. Kita tidak boleh bergantung kepada belejete Yesus secara duniawi, karena dia hidup 2000 tahun yang lalu. Gak boleh bergantung, kenapa? Tidak ada lagi orangnya. Tetapi dia sampaikan dari ayat tadi, pada waktu dia naik ke sorga, dia turunkan Roh Kudus. Dia turunkan Yesus dalam bentuk yang lain, yaitu spirit, yaitu roh yang memberikan kita kemampuan, yang memberikan kita kuasa, yang memberikan kita kemenangan, yang memberikan kita segala sesuatu yang dibutuhkan di dalam dunia ini. Karena dia sudah melakukannya bagi kita, dan dia sudah menurunkan Roh Kudusnya bagi kita. Ada yang percaya? Katakan amin. Amin. Yesus memang secara fisik sudah naik ke sorga, tetapi Yesus sendiri turun dalam tubuh Roh Kudus ke dalam dunia. Tetap akan dilakukan mujizat, tetap akan dilakukan kesembuhan, keberhasilan, dan berkat-berkat yang lain. Tetap juga diajarkan tentang kebenaran. Dan itulah yang akan kita lakukan. Oleh karena itu sepakat kita bahwa kita tidak tergantung yang fisik kepada Yesus, tetapi tergantung kepada Roh Kudus, Roh Allah, Yesus sendiri yang turun. Kalau di dalam Matius 8 ayat 12, pada waktu itu ada, nggak usah dibaca, itu pada waktu Yesus sedang dibangunkan, pada saat murid-muridnya sedang dilanda oleh badai. Saya tidak janjian dengan pemain musik atau worship leader, tetapi ada waktu nyanyian dengar di tengah badai. Pada waktu diterpa badai, Yesus tidur di puritan. Orang bingung bagaimana kita akan mati karena badai. Akhirnya mereka tahu di mana Yesus. Di mana Yesus? Ya tidur. Orang mulai membangunkan Yesus. Kalau tidak kita akan tenggelam. Kalau tidak kita akan binasa. Oleh sebab itu mereka membangunkan Yesus secara fisik. Dibangunkan. Dan ketika bangun, kita tahu angin ribut reda, angin badai menjadi tenang. Dan itu juga berbicara dalam kehidupan kita. Kalau kita menghidupi Yesus dalam hidup kita, apapun yang kita alami, saya mengalami hal yang sulit selama dalam setahun ini, dan kami lagi berjuang. Tapi saya menunjukkan tidak ada tanda-tanda yang khusus. Saya sendirian, istri saya masih di rumah, tidak bisa berjalan karena kedua hari yang lalu menderita sakit tiba-tiba. Tetapi ini yang akan terjadi. Mari kita bukan mengandalkan yang fisik, tetapi yang spirit. Saya akan buktikan kepada Bapak Ibu Saudara, dalam angin badai yang sama yang dialami oleh seorang rasul bernama Paulus. Saya akan membaca dalam Kisah Rasul 27 dan seterusnya. Ayatnya sudah di sini, sehingga kita bisa melihat satu demi satu, ya Bapak Ibu Saudara. Karena kita mengandalkan kehadiran Yesus bukan secara fisik, secara nyata, namun kita mengandalkan Yesus di dalam wujud Roh Kudusnya. Oleh sebab itu, rubah paradigma kita, rubah pandangan kita, rubah kacamata kita, rubah cara pikir kita. Oh, kita melihat Yesus itu sebagai Allah yang hidup, yang diam di dalam kehidupan kita. Itu adalah kacamata baru yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara semuanya.
Di dalam Kisah 27 ayat 20 dikatakan begini, setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Ini menggambarkan satu situasi dan kondisi yang sangat berat. Nanti kita akan mundur ya. Saya akan sampaikan ini dari ujung awalnya. Nanti saya akan, ini puncak kejadiannya. Nanti saya akan mundur. Kenapa kok tiba-tiba seperti ini? Supaya kita bisa tahu respon hati kita di dalam mensikapi setiap persoalan dalam kehidupan kita. Di sini dikatakan baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai terus-menerus melanda kehidupan kita, mengancam kita sehingga putuslah harapan. Tidak punya harapan, tidak punya asa, sampai kami tidak ada yang bisa menyelamatkan diri kami. Kami akhirnya nanti akan mati karena begitu dahsyatnya angin timur laut yang melanda kapal yang dipakai oleh Paulus. Dikatakan baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, gelap gulita. Siapakah bintang-bintang? Bintang-bintang bisa kita artikan adalah orang-orang yang bisa menolong kita, orang-orang yang berpotensi, yang menganggap kita bisa minta tolong kepada dia. Mungkin dia karena kekayaannya, om kita, orang tua kita, kenalan kita, semua orang yang mempunyai kekayaan kita bisa bantu, minta tolong. Aku tak utang bohong, kondisi Tuhan seperti ini. Itu tidak kelihatan, tidak bisa. Bintang-bintang berbicara orang yang berpotensi, mungkin karena jabatannya. Kita punya masalah yang rumit dan pelik berkaitan dengan hukum. Kita mencoba datang kepada dia, Pak, tolong kami, Pak, kami terjerat hukum. Tetapi bintang ini pun tidak kelihatan. Mungkin bintang ini diartikan orang-orang yang punya potensi yang lain, yang bisa memberikan kekuatan kepada kita. Kira saya terbatasi kamera, di kamera. Oke. Biasanya betul nakal ini, banyak muter-muter. Siapa kebintang? Orang-orang yang punya potensi untuk bisa menolong kita, yang kita harapkan. Tetapi tidak ada satupun mereka yang hadir dalam hidup kita. Tidak ada satupun mereka yang bisa menolong kita. Matahari tidak kelihatan. Siapakah matahari? Adalah Allah, sang suri kebenaran. Matahari pun tidak kelihatan. Allah pun malu dengan kita. Sebagaimana tertulis, tangannya sepertinya tidak panjang, kurang panjang untuk menolong kita. Dan telinganya sepertinya tuli, telinganya sepertinya tidak mendengar setiap teriakan kita minta tolong, doa terus setiap hari. Tetapi kita tidak pernah mendapatkan apa-apa. Kita tidak pernah menerima jawabannya. Sehingga begitu dahsyatnya badai yang melanda hidup kita, terus mengancam kami, sampai akhirnya tidak ada lagi harapan, tidak ada lagi asa, tidak ada yang kami bisa terima, tidak ada lagi mujizat. Harus bagaimana? Itulah yang terjadi dalam kisah perjalanan Paulus ke Roma pada waktu itu. Ini tadi saya katakan sebagai satu situasi puncak waktu mereka terbadai. Memang tidak sekonyong-konyong, tidak seucuk-ucuk menjadi puncak. Ya, kita mundur sejenak kejadiannya. Pada waktu Paulus mau ke Roma karena dia ada masalah, dia harus naik pandi ke Kaisar. Dia naik perahu, kapal yang membawa dia, tetapi karena banyak masalah sehingga dia melihat kondisinya seperti itu. Pada waktu dia mau berangkat ke Italia, di dalam Kisah 27:10-11 ini kita mundur ya. Situasi yang pertama, Paulus sudah memperingatkan, kita nggak bagus untuk berlabuh hari ini. Ya, kalau kita mundur sebelum kejadian itu, kita nggak bagus untuk berlayar. Cuacanya memang bagus, tetapi tidak mendukung karena ada angin yang akan datang. Itu biasanya para pelaut mengerti. Terus kemudian cuacanya di musim dingin juga tidak mendukung untuk mereka bisa tinggal di pelabuhan itu. Namun Paulus memperingatkan dalam Kisah 27 ayat 12,
Memperingatkan saudara-saudaraku, lihat bahwa pelayanan kita akan mendatangkan kesukaran dan kerugian besar. Paulus sudah ngomong sebelum berangkat, sebelum akhir itu tadi ya. Bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita. Tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi nahkoda dan daripada perkataan Paulus. Paulus itu siapa? Dia bukan orang yang punya latar belakang pelaut. Dia bukan orang yang punya latar belakang pelayar. Dia bukan siapa-siapa. Jadi pada waktu dia mengatakan jangan berlayar Pak, jangan berlayar Pak Perwira, Pak Jenderal, Pak Kolonel, nah itu akan membahayakan barang kita juga nyawa kita. Tetapi tidak didengar. Perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nahkoda yang memang pekerjaannya di situ. Benar? Seringkali kita tidak pernah didengar. Seringkali kita juga tidak pernah digubris orang. Padahal omongan kita itu mungkin benar. Omongan kita bermanfaat dan berfaedah. Orang melihat kita, oh isopo kon. Kon itu Pak istilahnya ibu rumah tangga biasa. Anda hanya seorang pekerja biasa. Isopo. Seringkali orang tidak mau mendengar perkataan kita. Apa respon kita? Menjadi sakit hati? Menjadi marah? Menjadi jongkol? Kalau itu yang terjadi, kita merugikan diri kita sendiri. Apa reaksi kita terhadap ini? Ini adalah situasi yang pertama. Situasi yang kedua, kita lihat Mas, bahwasanya apa yang sudah dikatakan oleh Paulus di ayat 1 itu terjadi, benar-benar terjadi, benar-benar nyata terjadi pada waktu mereka mulai berlayar. Mereka dihantam oleh badai. Apa reaksi kita? Syukur, ya. Takkan jadi orang gelem. Ben, mau mati ya mati kabeh. Maaf bahasanya agak campur-campur ya. Apakah seperti itu? Itu yang seringkali kita lakukan. Dan dikatakan dalam kisah 27, 18, 19, sebelum tadi 20 ya. Kalau kami sangat hebat di ombang-ambing dan angin badai, maka kami pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Dan pada hari yang ketika mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri, supaya tidak tenggelam. Berapa lama mereka berombang-ambingkan? Kalau di saat ini sampai pada hari ketiga, berhari-hari dihantam oleh angin kanan kiri, berlayar tidak tahu kemana arahnya dan digoncang terus. Mungkin ada yang sudah muntah-muntah, sudah ada mabuk dan seterusnya, dan tidak berdaya. Mulai dibuang muatan ke laut. Apa yang tidak berharga, buang. Ya, mungkin ada yang membawa apa misalnya? Tas isinya baju-baju, buang aja baju-baju, nggak perlu. Ada yang bawa apa lagi? Ya kalau yang berharga jangan dulu gitu ya. Eman gitu ya. Yang nggak berharga dibuang dulu. Sampai kepada alat kapal apa yang nggak punya, waduh ini nggak perlu. Jangan terlalu berat, dibuang. Jangan sampai kemudian juga dibuang, itu berarti. Semua yang dibuang sampai pada hari ketiga mereka badai. Terombang-ambing. Reaksi kita bagaimana? Dalam situasi kondisi yang sudah susah, situasi kondisi yang tidak menentu dan terpuruk, mereka begitu kandas. Tentu mereka menginginkan kehadiran orang lain untuk bisa datang menolong. Mereka sudah tidak ada harapan. Kalau kita lihat kembali ke ayat yang 20 tadi, tidak ada lagi harapan, tidak ada lagi asa, semuanya gelap. Ya, bintang-bintang tidak kelihatan, matahari tidak kelihatan. Dia tidak bisa melihat kehadiran Yesus. Tetapi puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, di situ ada satu Paulus rasul yang luar biasa dengan situasi kondisi ini seperti itu. Kalau sekiranya mereka menyadari Yesus yang bukan dalam bentuk fisik hadir di tengah-tengah mereka,
mereka tentu tidak akan gelisah. Kalau mereka meyakini bahwa Yesus hadir dalam bentuk Roh Kudus di dalam kapal itu, mungkin mereka tidak akan takut. Karena bentuk Yesus bukan fisik, tapi roh. Kita tahu Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus itu ketiganya satu. Jadi mereka tidak menyadari kondisi situasi seperti ini. Kalau toh kita sudah menyadari Yesus ada dalam hidup kita, ya saya ulang. Kalau kita menyadari Yesus ada, kita tidak akan takut gelisah. Kalau kita menyadari Yesus dalam bentuk Roh Kudus hadir di tengah kita, keluarga kita tidak akan takut. Tetapi seandainya, jikalau sekalipun kita masuk di dalam badai, itu adalah bagian dari rencana Allah yang dilengkapi dalam kehidupan kita. Jadi sekiranya itu aku sudah benar Tuhan, aku meyakini Kau ada Tuhan, aku sudah melakukan firman-Mu, tetapi masih di dalam badai. Ingatlah, itu adalah bagian dari rencana Tuhan. Dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Rencana Tuhan akan tercapai dengan kita atau tanpa kita. Apapun siapapun bisa dipakai, bahkan binatang pun bisa dipakai sebagai alat untuk melaksanakan rencana Tuhan dalam hidup kita. Tinggal kita mau pegang melihat Tuhan ada nggak di dalam hidup kita. Kita bisa melihat Dia atau tidak. Sekiranya kita harus mengalami di tengah badai kehidupan, ya, karena kita di dalam dunia yang sama. Pada saat COVID berlangsung dengan dahsyat, apa kita eksklusif orang Kristen? Oh, orang Kristen dilalukan? Tidak. Semua bisa kena. Kalau orang lain bisa juga terkena dan harus mengalami maut, kita juga akan mengalami kematian, tetapi kematian yang pertama. Kalau toh itu terjadi dalam badai hidup kita, itu ingatlah bahwa bagian dari rencana Allah dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kita meresponi setiap rencana Allah dalam hidup kita itu dengan benar. Jangan malah sebaliknya melarikan diri. Karena Tuhan juga memberikan kesempatan kedua seperti Yunus waktu melarikan diri dari Niniwe. Tuhan kasih kesempatan kedua melaksanakan rencana Allah. Kalau saya tulis di sini rencana Allah itu seperti GPS, ya, itu yang menunjuk arah berbasis satelit. Kita tahu saya kesini kalau nggak ada Pak Edi, Pak Edi tadi pakai GPS, ya. Pakai apa Pak? Wes atau pakai Google Map? Ya. Google Map itu sama, ya. Global Positioning System (GPS). Itu adalah sistem navigasi berbasis satelit. Jadi saya kesini tidak kesasar kali pertama kali. Jadi saya pakai Google Map GPS hingga sampai. Tuh, pada saat kami salah jalan, mestinya belok ke kanan, tadi ke kiri. Ya, Pak Edi sudah sempat ngomong itu di jalan Adiasa terus itu. Pak kanan, Pak. Saya sudah di posisi kiri, GPS-nya kanan gitu. Itu belum terlewati. Nah, kalau sudah dilewati, masa GPS-nya ngomong, maaf, kok kiri, bukan kanan. Atau sudah saya lewati, mundur, ke kanan, beloknya ke kiri. Bisakah GPS seperti itu? Enggak ya. Ada yang pernah menggunakan enggak? Jangan saya aja menggunakan. Tahu GPS? Ya, tahu ya. Kan nggak mungkin ngomong, salah beloknya, mestinya ke kiri, jangan ke kanan atau ke kanan atau ke kiri. Tetapi diarahkan kembali apa yang dilakukan oleh GPS. Dia meriset ulang arahnya. Rutenya dicarikan lagi, betul? Tapi tujuannya tetap. Rutenya dialihkan, mestinya lewat sini, sekarang lewat sini. Tetapi tujuannya tetap. Begitu juga Allah kepada kita. Seringkali kita melenceng jauh dari rencana Allah, menyimpang dari jalan kita. Saya itu bukan pendeta, walaupun saya khotbah lama. Sampai hamba Tuhan mengatakan, kau ini didekai kok, diceluk orang bolak-balik. Saya masih, tapi saya mau melayani Tuhan. Siapapun yang mau utus saya berangkat. Walaupun saya dikatakan didekai, silahkan gitu ya. Tapi saya melayani, bukan sebagai full time. Tuhan memberikan tujuan rencana dalam hidup kita itu pasti tidak akan berubah. Walaupun kita melenceng, mestinya harus belok ke kanan, kita belok ke kiri. Mengikut
mengikuti jalan kita, kemauan kita, ego kita, dosa kita, kita belok ke kiri. Dengan kata, lo belok ke kiri. Tujuannya tetap, runtuhnya Tuhan arahkan. Ayo kembali ke jalur yang sebenar, supaya balik kepada rencana Allah. Itu yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Mestinya saya belok ke kanan, saya belok ke kiri. Oh, tujuannya ke sini, saya bisa muter. Itu Allah terhadap kita. Rencananya tidak ada yang gagal, pasti tercapai. Permasalahannya, persoalannya adalah kalau sampai kita salah jalan, belum sampai tujuan kita, bensinnya habis. Gimana? Kalau belum sampai ke tujuan, bensin kita habis, bagaimana? Kalau belum sampai kepada tujuan, Tuhan sudah panggil kita kembali, bagaimana? Pada saat kita lagi jalur ke kiri, lagi berbuat dosa, lagi berbuat salah, lagi melarikan diri dari Tuhan, Tuhan panggil, waktunya sudah tiba, bensinnya habis. Bagaimana? Kita belum sampai kepada tujuan. Oleh sebab itu kalau melenceng, jangan jauh-jauh, cepat kembali. Amin. Tuhan mau menggenapi rencananya dalam hidup kita. Dan ketahuilah setiap orang, setiap pribadi, Tuhan sudah punya rencana bagi kita semuanya. Itu yang mau Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Jangan melenceng jauh ya Bapak Ibu Saudara. Saya juga berusaha seperti itu. Seringkali kita yang melenceng. Nah, kita lanjutkan Bapak Ibu Saudara. Apa yang dikerjakan pada saat seperti itu? Kita tahu, kembali kepada kisah Rasul tadi, di ayat yang ke-20, begitu banyak badai yang menimpa kita. Tidak ada harapan, tidak ada bintang-bintang, tidak ada bulan. Apa reaksi kita? Dan kita akan belajar bagaimana reaksi Paulus di dalam mensikapi ini. Paulus ada di dalam bahtera itu. Ya. Yang pertama, dia memberi semangat dan harapan dan tidak menyalahkan atau menunjukkan orang lain. Kisah 27-24 katakan begini. Dan dia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Ini adalah perkataan malaikat Tuhan, ya Tuhan sendiri. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Bapak Ibu Saudara, Paulus memberikan semangat. Ya, nanti dibaca sendiri, kisah 27. Ayo jangan takut. Kita pasti sampai. Dan kita pasti selamat dari amukan badai. Walaupun kapal kita akan hancur, kapal kita akan karam, kita akan selamat. Bagaimana Paulus bisa memberikan semangat, harapan kepada orang yang ada di dalam kapal itu? Kenapa? Karena Paulus sendiri sudah didatangi oleh malaikat Tuhan. Dia mengatakan, engkau akan selamat dan seluruh isi kapal akan selamat. Itu reaksi yang benar. Jadi di tengah-tengah badai COVID seperti yang kemarin kita lalui, orang pada takut dan seterusnya, ya kita bisa meyakinkan, jangan khawatir, jangan takut. Sekalipun kita mengalaminya, sekalipun mungkin mau juga mengalaminya, tetapi keselamatan itu tetap. Mau yang namanya ini. Oleh karena itu Paulus bisa memberikan semangat kepada orang-orang yang lain, memberikan semangat kepada setiap orang yang masuk di dalam bahtera kapal itu. Namun kita lihat bahwasanya ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Itu adalah para awak kapal, orang-orang yang semestinya bisa membantu, anak-anak kapal yang bisa seharusnya dia bisa menolong. Ia melarikan diri dari kapal, dia menurunkan skoci di kisah 27-30. Dan mereka mencoba untuk melabuh beberapa saut kehaluan, melarikan diri. Banyak orang pada saat kesulitan mau melarikan diri, mau cari selamat sendiri. Dan itu umum di dalam dunia ini, bukan hanya di dalam dunia, mungkin di kita, di antara kita ada saat-saat tertentu cari selamat sendiri. Kalau seandainya happy, ayo bareng-bareng kita happy. Ayo bareng-bareng kita senang-senang. Ayo bareng-bareng kita bersuka cita.
Tetapi pada saat harus kita menyelamatkan diri, tidak mau dia menyelamatkan orang lain. Yang penting aku selamat. Yang penting aku sendiri terhindar dari masalah. Yang penting aku sendiri yang keluar dari masalah. Orang lain mah masa bodoh. Dan itulah keganasan dunia saat ini. Itulah yang terjadi di dalam dunia kita. Pada saat COVID, apa yang susah? Oksigen. Ini orang-orang yang tidak bisa beli oksigen mau meninggal, ya sudah silahkan aja. Sampai segitunya kan, karena oksigen hanya milik orang-orang kaya, mahal banget. Orang mau menyelamatkan diri. Sampai pada akhirnya Paulus mengatakan kepada prajurit-prajuritnya, jika mereka tidak tinggal di dalam kapal, kamu tidak mungkin selamat. Itu ya. Kalau mereka tidak tinggal dalam kapal, karena dikatakan semua di dalam kapal, tadi dikatakan akan selamat karena engkau, Paulus. Sehingga mereka yang keluar dari kapal tidak mungkin selamat. Ayat ini juga berikan kepada kita, jangan tinggalkan Yerusalem, jangan tinggalkan rumah Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan. Kalau mau keluar Tuhan, memakai jalan sendiri, kemungkinan besar tidak akan selamat. Pilihan ada di dalam kita, bukan kepada orang lain. Pilihan ada pada kita sendiri. Mau nurunkan sekoci, silakan. Oleh karena itu, Paulus mengajarkan bagaimana kita mengandalkan Tuhan, menghadirkan Yesus secara spirit dalam hidup kita, menghadirkan Yesus di dalam spirit. Dia mengatakan dalam kisah 27 ayat 34, setelah dia tahu bahwa dia akan selamat, dia berkata, akal itu menasihatkan kamu supaya kamu makan dahulu, hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya. Itu yang dikatakan kepada para awak kapal. Kenapa? Mereka ketiga hari terombang-ambing, mungkin badannya sangat lemah, kesehatan mereka juga tidak begitu kuat, sehingga Paulus mengatakan apa yang masih ada. Karena saya yakin kalau barang yang tadi yang tidak berharga sudah dibuang ke laut, alat-alat sudah dibuang ke laut, saya yakin makanan tidak akan dibuang. Oleh sebab itu Paulus mengatakan makan dulu, supaya ini untuk keselamatanmu, supaya badanmu kuat, supaya tubuhmu kuat. Roti itu adalah sesuatu yang esensial di zaman Israel pada waktu itu. Tuhan memberikan roti dari surga yang berupa mana, sehingga bangsa Israel kuat berjalan 40 hari, 40 tahun lamanya di padang gurun. Kuat dengan roti dari surga. Roti memberikan kekuatan untuk memampukan kita berjalan. Kalau kita tidak pernah makan puasa terus, bagus, tetapi kita tidak punya kekuatan, itu pasti. Jadi roti itu memberikan kekuatan. Ya, roti memberikan kekuatan secara fisik seperti itu, dan kita bisa melihat kacamata yang sama adalah kacamata roh. Yesus sendiri mengatakan, akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jika seorang makan dari roti ini, dia akan hidup selamanya. Dan roti yang kuberikan itu adalah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup di dunia. Diberikannya roti untuk hidup di dunia. Jadi kita perlu kekuatan Allah, perlu kekuatan Roh Kudus, perlu kekuatan Yesus sendiri untuk hidup di dalam dunia. Apa rotinya, guys? Kita perlu kekuatan itu untuk hidup di dunia. Matius 4 ayat 4, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi roti yang hidup, yang menguatkan kita di saat badai, yang memberikan kekuatan kita, adalah kebenaran firman. Amin. 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 Masih ada orang. Saya pikir saya sudah terlalu puji Tuhan. Jadi roti itu adalah dagingku. Selama di dunia itu diberikan kepada kita untuk memberikan kekuatan kepada kita, bukan nanti di sorga, tetapi untuk hidup di dunia ini. Firman itu hidup di dalam dunia ini. Firman itu hidup kita sekarang, bukan nanti. Jadi kalau kita tidak pernah
melakukan firman, tidak pernah mendengarkan firman, tidak pernah membaca firman, tidak pernah melakukan kebenaran itu dalam hidup kita, kita tidak pernah melihat Tuhan. Kalau badai menghantam kehidupan kita, kita akan jatuh, kita akan mati. Oleh karena itu, kebenaran ini yang harus kita kenaikan Yesus ke surga secara fisik. Enggak apa-apa, karena Tuhan berjanji menurunkan Roh Kudus dan juga diberikan kepada kita Yesus yang lain yang memberikan kekuatan kita, dan roti kekuatan itu juga diberikan kepada kita. Itu adalah menjadi jawaban dari setiap persoalan-persoalan yang kita lalui dalam kehidupan kita. Kita tahu Bapak Ibu Saudara, Paulus kuat tadi karena makan. Ya, Paulus kuat, para penghuni kapal kuat, itu karena makanan yang mereka masukkan ke dalam mulut mereka dan mereka telan. Kita pun akan menjadi kuat kalau kita senantiasa mengkonsumsi kebenaran firman Tuhan. Itu yang benar. Sehingga pada saat kita kuat, rencana Allah dalam kehidupan kita akan terjadi dengan luar biasa. Kita akan menjadi saksi dimanapun, walaupun kita mengalami badai. Saya cepat aja, waktunya jalan terus. Mestinya saya harus tiba terus. Ya. Kita menjadi kuat kalau sudah makan. Dan mereka terdampar di dalam satu pulau yang namanya Pulau Malta. Kalau kita bisa melihat selanjutnya. Dan saya tulis di sini, segala peristiwa dan keadaan selalu dipakainya untuk hormat kemuliaan Tuhan. Kita tahu Yesus selalu mengadakan mukjizat. Pada waktu orang yang mati pun dikatakan itu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi hal-hal yang tidak enak, hal-hal yang kadang-kadang menyakitkan kita, hal-hal yang membuat kita senantiasa tertindas, itu semua dipakai untuk menghormat untuk kemuliaan Tuhan. Cobalah menghitung berapa kali hambatan yang nyata justru menjadi satu panggung bagi Allah untuk menyatakan kuasanya bagi kita. Paulus terdampar di Pulau Malta. Iblis bersuara, "Oh enggak, bisa ke Roma." Karena kapalnya karam, kapalnya hancur dan harus terdaftar di pulau yang namanya Pulau Malta. Tetapi kita tahu Pulau Malta orangnya ramah-ramah. Dan Paulus menjadikan Pulau Malta sebagai panggung untuk memberitakannya. Berapa kali hidup kita terhambat segala sesuatu. Berapa kali ada banyak yang menghadap kehidupan kita. Tetapi kita lihat, pada saat kita lepas dari situ, ada kemuliaan Tuhan yang sudah akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Kalau kita mengatakan, "Wow, sudah gagal jadi orang Kristen gagal." No, tidak ada yang gagal. Rencana Allah tidak ada yang gagal terhadap hidup kita masing-masing pribadi. Oleh sebab itu, panggilan ini untuk tetap menggenapi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Hidupi Yesus bukan secara fisik. Hidupi Yesus dalam spirit di dalam hidup kita. Kenali Dia ada di dalam hidup kita, sehingga kita bisa dimampukan untuk melewati badai. Satu ayat yang terakhir dalam Mazmur 24 ya. Ini nanti yang pertama yang saya terakhir lagi aja ya. Dikatakan begini, coba posisi bisa masuk ke depan dan yang satu pujian yang tidak peserta. Dikatakan begini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, dan Daud. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu, tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Tuhan mau di dalam lembah kekelaman sekalipun, di dalam situasi yang sulit sekalipun, Tuhan senantiasa ada. Allah senantiasa menyertai setiap langkah kehidupan kita. Allah senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Allah akan memberikan jalan keluar. Seolah-olah semuanya buntu dan iblis bertepuk tangan. Tidak. Allah akan memberikan jalan keluar dalam hidup kita. Jadi jangan pernah gelisah, jangan pernah takut, karena Tuhan Yesus sendiri ada di dalam kehidupan kita. Kita akan nyanyikan satu pujian, bila kau tak beserta. Bila kau tak beserta, ku tak mau berjalan.
mendampingi. Mungkin kita senantiasa tidak bisa melakukan apa-apa. Langkah kita senantiasa tertutup. Langkah kita sepertinya gagal. Seperti Paulus yang berjalan ke Roma, yang ternyata harus kandas terlebih dahulu di Malta. Iblis kira-kira sepertinya mau menang. Tetapi ketahuilah, Tuhan memberikan satu langkah kunci. Tuhan memberikan satu langkah kunci sehingga pada saat kita melakukan itu skakmat, iblis langsung KO. Jadi kalau kita senantiasa kepepet sekalipun di dalam tekanan, seolah-olah bintang tidak ada, seolah-olah matahari pun lenyap, kalau kita tetap ada Tuhan di dalam hidup kita, ada Yesus dalam hidup kita, maka kita pun akan menang. Saya tidak akan panjangkan kebenaran firman. Saya yakin semua di sini kita bisa mengalami hal yang sama. Saya juga bukan orang yang sakti, yang terbebas dari semuanya. Saya juga bisa mengalami hal ini. Kita sama-sama saling menguatkan, seperti Paulus saling menguatkan dengan anggota orang-orang yang di dalam skoci, di dalam kapal itu, sehingga kita semuanya anak-anak Tuhan, semuanya selamat. Tuhan mau seperti itu. Roh Kudus yang hadir di dalam kita, bukan dalam bentuk fisik Yesus nyata, tetapi dalam bentuk spirit, roh. Sadarilah bahwa Yesus ada di dalam hidup kita. Sadarilah bahwa Yesus ada. Kenalilah Dia dalam hidupmu. Kenali Dia di dalam keluargamu. Kenali Dia di dalam setiap aspek hidupmu, di dalam pekerjaanmu, di dalam usahamu. Dan Dia akan melepaskan kita. Mari kita berdoa sama-sama. Kita mengangkat tangan yang mau didoakan, silakan mengangkat. Kita sama-sama berdoa. Kira nama Yesus kita akan dan dipermuliakan melalui kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Kami mengucap syukur buat kebenaran firman pada siang hari ini. Di dalam nama